tahun. Benar, sudah 5 tahun. Apa yang telah kulakukan selama 5 tahun ini? Kenapa aku masih tidak mempunyai uang? Sahabat-sahabatku pasti sudah berada di seberang benua sekarang. Awalnya mereka kutipu dengan peta harta karun palsuku. Mereka kutipu, mereka tertipu. Tapi kenapa Syarif bercerita bahwa mereka menemukan harta karun dan hidup kaya raya di sana? Syarif pasti berbohong. Pasti dia membohongiku. Tapi Syarif bukan penipu. Aku kenal dia sejak aku dan dia masih hidup bersama-sama dan masih bujangan. Hingga saat ini Syarif sudah mempunyai 6 cucu. Sedangkan aku masih bujangan hingga hari ini. Jangan-jangan peta sesuai imajinasiku beneran nyata. Ku dengar kapal besar Spanyol pernah karam di sana. Kenapa aku tidak duluan saja yang pergi ke sana? Tunggu. Sepertinya aku masih menyimpan draft peta tersebut di bukuku. Haha. Aku akan menyusul dan aku akan ikut kaya. Aku akan ikut kaya. Ini dia. Ini dia. Aku menemukan draft petanya. Sekarang saatnya kita bergegas dan berlayarlah. Berlayarlah. Tapi pasti harta itu sudah dihabiskan oleh 2 orang itu. Dan aku tidak akan kebagian. Bagaimana kalau aku membuat peta baru saja? Kali ini lokasi tidak usah jauh-jauh, cukup di belakang rumahku saja. Dan pasti aku akan kaya. Aku akan kaya. Aku akan. Di mana penaku? Bagaimana aku bisa menulis peta jika tidak ada pena? Tunggu, apakah kapal Spanyol pernah karam di belakang rumahku? Lagi pula, kapan Syarif bertemu dengan mereka? Syarif hanya mengarang cerita. Pasti Syarif berbohong. Tapi kenapa Syarif membohongiku? Apa salahku padanya? Bukankah waktu menikah dulu aku yang menjadi juru bicaranya karena dia anak yatim piatu dan tidak memiliki sanak keluarga di sini? Bukankah aku yang mengantarkan dengan motor bututku ke simpang bukit untuk mengapel pacarnya? Bukankah aku juga yang mengenalkan dia pada pacarnya yang sekarang menjadi istrinya? Kenapa dia membohongiku? Tapi siapa yang menyatakan bahwa dia menipuku? Bukankah dia sahabat karibku? Lagi pula apa untungnya dia menipuku? Ah, sudahlah. Aku tidak perlu meminta maaf padanya. Dia juga tidak tahu kalau aku tadi marah padanya. Tapi bukankah aku tadi telah memfitnahnya? Fitnah lebih kejam dari membunuh. Membunuh lebih kejam dari memperkosa. Berarti aku lebih parah dari memperkosanya. Tidak. Aku masih laki-laki normal.
Coba masa mudaku tidak kuhabiskan untuk merampok dan membunuh. Tentu saja masa tuaku akan bahagia. Sekarang, jangankan wanita, kambing betina pun mungkin tidak mau untuk beristri. Benar, menyesal tidak ada gunanya. Seandainya mesin waktu yang ada di film kartun anak benar-benar ada. Ya, film kartun. Tapi TV 14 inch itu sudah kujual 2 minggu yang lalu untuk aku membeli nasi. Sekarang aku sudah tidak bisa lagi menonton film kartun itu. Gila, aku menjual TV ku untuk membeli nasi. Aku masih ada kursi, lampu, meja, sebuah piring lengkap dengan nasinya yang sudah basi, radio, tape, buku, dan baju yang ada di badanku. Yang mana yang akan ku jual terlebih dahulu? Nah, kau harus rela berkorban untukku. Setidaknya kau laku 10.000 rupiah. Nah, kau harus rela berkorban untukku. Lumayan, kiranya kau laku 10.000 rupiah. Tapi di mana aku akan duduk? Kenapa aku pusing memikirkan? Toh aku tadi duduk di sana ataupun di sana. Kau keberatan untuk kujual? Jangan kau seperti itu. Kau tega aku mati kelaparan. Yang lebih parah lagi, aku tidak bisa bermimpi untuk masa depanku. Kenapa kita sih? Maafkan aku, kursi. Kau benar, aku harus memikirkan akhirat. Tapi aku perlu makan hari ini. Mau tidak mau, aku akan menjualmu. Meskipun aku tidak berarti 3 atau 5 tahun lagi, tapi aku harus berarti hari ini dan dapat bermimpi dan menghasilkan sesuatu hari ini. Izinkan aku untuk menjualmu. Terima kasih sahabat baikku. Sampaikan salam sayangku pada tuan barumu.